muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Aduh, masih kayaknya kurang semangat, kurang berapi-api. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Hari baru, harapan yang baru. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita ada di tempat ini. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita kembali mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan saat pada sore hari ini. Kita percaya kalau kita ada sampai sore hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kita naikkan pujian kita. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan. Kami simpan setiap janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
sempurna, Amin. janjimu tak pernah terlambat. Amin, menolongku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Amin. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di
terima kasih Allah. Oh haleluya Allah. Engkau ramasi kiralabasa karalabasa. Tidak ada yang dapat kami naikkan Tuhan selain ucapan syukur kami kepadamu ya Allah. Sungguh Engkau baik, sangat-sangat teramat baik Tuhan. Kami boleh lalui hari lepas hari. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat pada sore ini Tuhan, di rumah-Mu Kau kumpulkan kami Allah. Kami akan beribadah kepadamu ya Allah. Seperti firman-Mu katakan, di rumah-Mu ada mujizat Allah. Di rumah-Mu ada berkat dan pertolongan Allah. Dan saat malam sore ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Engkau yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Mengurapi kami semua Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani akan Engkau. Ada kuasa di tengah pujian kami. Ada firman yang memerdekakan kami. Hingga saat kami kembali Tuhan ke rumah kami masing-masing, kami menerima janji-janji Allah yang tidak pernah batal dan berubah. Kami patahkan segala kuasa jahat, niat orang jahat di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini, hanya Kau. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang sumber segala sesuatunya, amin. Haleluya. Kita bagi gerakan yang ada di utara ke selatan, haleluya. Dari utara selatan, oh terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai
Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau lembah, Malam gunung gunung-gunung yang tinggi. Siap. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Haleluya. Ada nama Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar, Jadi Allah dari barat. barat sampai ke timur. Oh, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau, Pulau lembah, malam gunung. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. besarannya cerita. Amin. Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau, Pulau lembah, malam gunung, gunung yang tinggi. Siap, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. suruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Karena itu sudah sepatutnya kita membesarkan nama Tuhan. Haleluya, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdiri kembali, Bapak Ibu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak Dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kau pria, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang, kau Bapa, kau pria. Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang
Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Kita siapkan hati kita. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan lebih besar daripada yang sanggup kita pikirkan. Siapkan hatimu pada sore hari ini untuk terima berkat yang daripada Tuhan, firman yang daripada Tuhan. Naikkan pujian ini. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaannya. Amin. Firman jadi manusia. Yes Tuhan. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaannya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Ya Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Amin. Kau Tuhan Bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, oh Yesus, amin. selamatku. Ku akui Kau Tuhan Bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
kita naikkan pujian ini. Firman jadi manusia. Amin. Firman jadi manusia. Engkau ada di antara kami. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaannya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Yesus, Kau juru selamatku ya Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi semua jalan. Haleluya. Angkat kedua belah tanganmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru. Amin Tuhan. Oh Yesus, Kau ramasi kiralah Yesus. Engkau hadir di sini Allah. Amin, amin, amin Yesus. Haleluya. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu. Amin. Bagi setiap Oh, Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Engkau pintu bagi setiap jalan kami yang tertutup Allah. Oh Tuhan Yesus, Engkau terang di dalam setiap kehidupan kami Allah. Hingga kami dapat membedakan mana yang berasal daripada Allah, mana yang tidak berasal daripada Allah. Karena firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu, kami sadar tanpa firman-Mu kami tak pernah bisa mampu. Tanpa firman Allah yang selalu menguatkan kaki kami, lutut kami, tangan kami, kehidupan kami Allah. Hanya firman Allah Tuhan Yesus yang memberi kami kekuatan yang baru untuk tetap kami boleh hidup di dalam kebenaran firman. Bahkan kami boleh hidup menghasilkan buah Allah. Seperti firman-Mu katakan, dari buahnya lah Engkau dikenal Allah. Biarlah kehidupan kami memancarkan buah-buah daripada Allah, hingga nama-Mu yang dipermuliakan lewat kehidupan kami Bapa. Saat pada sore ini kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman terus menerangi langkah kaki kami. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman Allah. Pakai lidah mulutnya Allah untuk menyampaikan isi hati Allah. Dan mampukan kami Tuhan, bukan cuma sebagai Tuhan Yesus murid yang mendengar, tapi mampukan kami juga menjadi murid yang melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat sore buat kita semua. Saudara, hari-hari ini diberkati Tuhan, amin. Sehat semuanya, amin. Yang pasti hari ini sudah makan semua, amin. Amin, puji Tuhan. Nanti selesai ibadah, saudara nanti bisa dapati vitamin C. Kalau saudara ingin ambil, disediakan. Nanti bisa dikonsumsi, mungkin kalau saudara ragu untuk konsumsi bisa anak, bisa siapa saja, mungkin orang-orang rumah, atau mungkin kan ada orang yang sudah nggak kuat asam lambungnya, jangan. Tapi kalau merasa bisa sehat-sehat, kemarin saya tanya jelas-jelas apakah bisa dikonsumsi sama orang yang sudah lanjut usia. Menurut yang memberikan sih dibilang boleh, bisa katanya. Jadi nanti dapati vitamin C, oke? Saudara mau minum vitamin C biar sehat ya. Cuacanya luar biasa. Dan kita dapat berkat vitamin C. Nanti kalau kurang lagi kita minta lagi nanti. Saudara konsumsi setiap hari 1 kali. Tapi hari ini kita dengar dulu firman Tuhan ini vitamin C yang lebih kuat ini. Amin.
Saudara mau belajar firman Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Setiap minggu kita belajar firman Tuhan. Dan Tuhan ajar kita untuk tetap setia belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Minggu pertama kita sudah mulai di bulan Oktober. Masih terus belajar tentang iman dan perjanjian. Tapi hari ini saya ingin bawa kita dalam kehidupan yang kita akan lihat bahwa ternyata ketika kita bisa berjalan dalam kehidupan sampai hari ini dengan iman kita, itu juga karena ada perjanjian kita dengan Tuhan. Kita ingat minggu lalu, dan perjanjian itu ternyata gini, kita buat perjanjian dengan Tuhan, perhatikan baik-baik nih, kita buat perjanjian dengan Tuhan, dan kita akan berjalan dengan Tuhan, karena kita udah buat perjanjian dengan Tuhan. Dan hari ini, kalau bicara perjanjian, perjanjian tidak akan bisa ada jika tidak ada yang namanya kesepakatan. Betul ya? Nggak bisa seorang diri bikin perjanjian. Harus ada pihak berikutnya. Dan itu ada kesepakatan namanya. Terus ada kesehatian di dalamnya, ada kesatuan di dalamnya. Sehingga perjanjiannya bisa dibuat. Jadi kalau ada kesatian, ada kesepakatan, ada kesatuan, mana mungkin perjanjian itu bisa terjadi kalau kita tidak ada ini. Kesatuan, kesepakatan, dan kesehatian. Makanya dibutuhkan kesehatian, kesepakatan, dan kesatuan di antara kita. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kesepakatan dan kesatuan. Saya sebut temanya bersepakat dan bersatu. Di dalam kesatuan ternyata ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Di dalam kesepakatan dan kesatuan ternyata ada kekuatan yang luar biasa. Makanya saudara, kita nggak boleh anggap remeh tentang kesatuan, tentang kesepakatan. Kita bersepakat, kita bersatu hari-hari dengan siapa? Kita bersepakat dan bersatu dengan Tuhan. Amin. Dan kita buat perjanjian itu dengan Tuhan. Minggu lalu kita udah buat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, Tuhan gak pernah batalkan perjanjiannya. Kecuali saudara sendiri yang batalkan. Tapi dia tidak akan pernah batalkan tuh sampai selama-lamanya. Makanya waktu kita kemarin bilang, Tuhan kami sudah buat perjanjian, tahun ini kami akan lewati dengan kemenangan, tahun depan kami akan masuki dengan sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan. Tuhan bilang, ya ingat baik-baik, perjanjian itu harus ada kesepakatan. Harus ada bersatu nih sama Tuhan. Kalau enggak, sulit saudara. Kalau saudara sendiri enggak nyatu sama Tuhan, enggak sepakat ternyata dengan perjanjian itu, saudara enggak akan pernah lihat imanmu bekerja. Amin. Kalau saudara rindu untuk melihat sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, khususnya di dalam gereja ini, maka biarlah kita bersama-sama sepakat dan bersatu untuk itu. Saudara mau? Amin. Saudara nggak mau? Amin. Saudara mau lihat sesuatu yang terjadi atas gereja ini? Amin. Tadi malam dari kemarin saya terus diingatkan Tuhan, ajak jemaat kalau mau lihat sesuatu yang apa ya, yang nggak pernah mereka lihat, yang sebenarnya aku kerjakan kata Tuhan, tapi harus sepakat, harus bersatu, harus bisa bergerak bersama-sama. Percayalah saudara, jika kita sepakat, jika kita bisa bersatu, kita akan bisa bersama-sama sampai di tujuan yang sesungguhnya Tuhan sudah tetapkan. Sekali lagi saudara mau buat gereja ini? Amin. Saudara mau kita punya kesatuan, kesatian, kesepakatan untuk menjadi sesuatu yang kuat buat gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Sebab tanpa itu kita berantakan. Saudara kalau perhatikan, pemimpin kita, presiden kita, seringkali nggak pernah bosan-bosan. Bahkan sampai di periode-periode terakhir, dia selalu terus-menerus mengingatkan. Di dalam setiap pidato-pidatonya, dia bilang, seluruh rakyat tuh harus punya kesatuan. Ini mau menjelang pilpres katanya, pilkada serentak. Bangsa ini akan hadapi nanti pemimpin baru, muncul orang-orang baru. Tapi ingat, pemilu itu hanya sekali dalam 5 tahun. Harus ada damai di dalamnya. Gak boleh hanya karena ambisi ingin memiliki kekuasaan sehingga segala hal dihalalkan, segala cara dihalalkan sehingga berantakan nanti ini. Harus jalin kesatuan, buat kesatuan yang baik. Harus menghargai satu dengan lain. Karena di negara ini banyak ras, betul ya? Banyak suku, banyak yang berbeda.
Diperlukan kesatuan. Makanya slogannya adalah apa? Bhinneka Tunggal Ika. Amin. Terus Pancasila katanya. Nggak ada dua itu. Berantakan negara ini. Amin. Nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ada Pancasila. Berantakanlah negara ini. Makanya sama halnya dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya kesepakatan dengan Tuhan, nggak ada Tuhan di dalam perjanjian kita, berantakanlah ini. Kalau saudara nggak sama-sama bergerak bersama dengan saya, dengan kita semua yang ada di tempat ini, untuk gereja ini, maka gereja ini akan begini aja nih jalannya. Tapi Tuhan bilang harus sepakat bersama-sama, harus bersatu bersama-sama. Dan kita akan lihat Tuhan akan melakukan karyanya. Coba bilang sama sebelahmu, mulai hari ini sampai seterusnya, kita perlu bersatu. Mulai hari ini sampai seterusnya, kita perlu bersepakat. Amin. Saudara mau? Sebelum kita buka nih ayat nih, saudara mau? Amin. Amin. Saya kuat banget gitu. Maksudnya Tuhan bilang, kamu lihat nanti, lihat baik-baik. Saya nggak bicara tentang 1, 2 orang, 3 orang. Yang penting sepakat aja. Bersatu aja. Maka kan ada ayat bilang gitu kan, 2, 3 orang berkumpul, sepakat. Baru 2, 3 orang tuh sepakat, dia hadir. Amin. Ini saudara coba hitung nih ada berapa nih. Kita bersama-sama, bersatu, sepakat. Makanya ingat gak waktu retret saya bilang apa? Yang hadir ini hitunglah 30 orang lah kemarin. 30 orang ada ya, 30 orang lebih. Saya bilang, masa kita tahun depan gak sanggup 60 orang menghadirkan? Sepakat. Amin. Yang penting sepakat dulu, betul nggak? Sepakat, bersatu masa nggak bisa. Cuma mendatangkan satu aja nggak bisa. Apalagi nanti kalau kita udah sepakat bersatu, nanti kita lihat nih. Jangankan satu, kata Tuhan. Saudara akan lihat sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-7. Kita akan lihat terlebih dahulu apa yang terjadi terhadap gereja mula-mula ketika mereka mulai bersatu, bersahati, dan bersepakat. Kita lihat dulu. Apa yang dialami oleh gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-7. Saudara baca baik-baik kita bersama-sama. 1, 2, dan 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi apa? Diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira, saudara berhenti dulu nih. Ulang lagi nih, perhatikan ini salah nggak ya? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri apa? Dibaptis. Dan nggak minggu depan, nggak tahun depan. Hari itu juga jumlah mereka apa? 3. Saudara nggak pusing kepala nih? Kalau nanti tiba-tiba terjadi nih 3.000 orang, di mana mau taruhnya? Nggak muat. Betul nggak? 3.000 orang. Bikin pusing kepala nih. Stres kita. Kalau Tuhan terjadi nih 3.000 orang. Pada hari itu juga. Nggak tunggu besok. Maka Tuhan bilang siapkan. Siapkan. Amin. Amin. Siapkan diri kita. Amin. Kita harus bersama-sama, kata Tuhan. Bersama-sama yuk. 3.000 orang. Lihat tuh dulu tuh. Nggak tunggu besok, nggak tunggu minggu depan. Nggak tunggu perencanaan nanti tahun depan, nggak. Hari itu juga 3.000 orang. Yang penting kamu harus sama-sama. Lanjut. Mereka apa? Bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul, dan dalam persekutuan, tekun di situ. Dan mereka selalu apa? Kumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Harus terus doa, kumpul sharing firman. Bersatu terus di situ, doa. Di keluarga doa, kalau lagi kumpul doa. Daripada ngomongin orang lain, doa. 3.000 orang hari itu juga. Lanjut. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Lihat tuh. Kalau udah bersatu, udah sepakat sehati, mukjizat terjadi. Amin. Waktu kita kumpul doa, kita bersekutu, doa sama-sama terus berdoa, mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Tuhan bilang, saya tahu apa yang kamu perlukan terjadi. Tapi Tuhan bilang, ayo bersama. Satu, jadi satu. Sehati sama-sama, bergerak. Ada mukjizat di situ. Lanjut yuk. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, apa? Saya suka tuh ayat. Semua orang yang udah percaya tadi,
tetap bersatu. Amin. Dan segala kepunyaan mereka, lihat baik-baik, adalah kepunyaan bersama. Udahlah. Aduh, saya punya beras hari ini. Saya tahu ini cukup. Kamu nggak punya. Ayo kita nikmati sama-sama. Tadi pagi saya dikirim sarapan luar biasa. Yang penting bersama-sama. Udahlah. Ya kalau nanti saya nggak makan, saya pastikan Pak Pendeta juga jangan makan. Sama-sama kita puasa. Udah. Sama-sama aja. Tapi masa Tuhan nggak tolong kita? Amin. Dan selalu ada dari mereka apa? Menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul apa? Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira. Orang kalau udah makan memang selalu ya gembira memang. Ini urusan makan selalu gembira. Firman Tuhan tuh udah catat loh. Jadi kalau kita kumpul ada makanan pasti senang. Jadi nggak usah heran ya kalau bilang kalau udah makan-makan aja, kumpul, gembira deh. Ternyata memang ada ayatnya. Kalau udah bicara makan bersama-sama, gembira. Nggak ada orang kumpul makan-makan terus sedih gitu. Nggak mungkin. Pasti gembira. Dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai. Amin. Jadi buah nggak? Jadi buah nggak? Disukai semua. Dan tiap-tiap hari, lihat nih, setiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan sama saya, amin. Saudara mau lihat itu? Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Amin. Ada orang-orang diselamatkan. Dia akan hadirkan di gereja Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu semua yang kumpul sekarang ini bersatu. Sepakat, sehati ya. Udah. Saya tahu kamu punya kesusahan, kata Tuhan di surga. Saya tahu kamu sedang butuh pekerjaan. Saya tahu kamu sekarang lagi dalam persoalan. Saya tahu. Tapi saya mau kamu berkumpul, bersatu. Lihat ada tanda mujizat terjadi. Kalau kamu punya sesuatu yang minimal lebih dikit, bagi aja semua orang lain. Sesuai dengan keperluan mereka. Mereka lagi perlu apa hari ini? Bagi aja. Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Bayangkan saudara, kalau gereja mula-mula Tuhan kerjakan dengan dahsyat dan luar biasa. Sekarang pun Tuhan akan bekerja. Amin. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Kayaknya masih 5 orang yang percaya. Mana mungkin zaman sekarang kita tuai 3.000 orang. Itu mah dulu. Sekarang mah beda. Firman Tuhan bilang, dulu, sekarang, dan selamanya Yesusnya tetap sama. Amin. Tidak pernah berubah. Tadi saya katakan di awal, jika saudara percaya hari-hari ini saudara sedang melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan untuk gereja ini, maka saya dan saudara harus bersama-sama bersatu dan bergerak. Gereja ini tidak bisa bergerak hanya dengan gembala, dengan pengurus gereja yang ada, dengan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Tetapi kita semua, setiap kita, mau itu saudara oma-oma, opa-opa, mau saudara udah lanjut usia, atau mungkin saudara masih anak muda, anak remaja, Tuhan bilang, kita harus sama-sama bergerak. Saudara tahu nggak? Yosua tidak akan mungkin bisa menduduki negeri perjanjian jika Yosua hanya bergerak seorang diri sah. Siapa yang dibawa Yosua? Dia bawa bangsa Israel. Harus bergerak bersama-sama. Amin. Amin. Harus bergerak bersama-sama sehingga itu membuat mereka bisa masuk tanah Kanaan. Amin. Kalau Yosua cuma bilang, udah kalian sana aja. Sayang lu udah lebih paham nih. Saya tahu pemetaannya. Saya lebih sering doa. Saya lebih rohani di sini. Nggak bisa. Bawa mereka. Walaupun di antara bangsa ini masih kadang-kala gitu-gitu ya. Hatinya kadang dekat sama Tuhan. Kadang jauh. Betul ya? Kadang-kala mau melayani. Besok enggak. Hari ini mau doa. Besok enggak. Ya gitu-gitu. Gitu. Bangsanya masih gitu. Tapi Tuhan bilang enggak. Kamu harus bergeraknya sama-sama. Biar sampai di sana. Amin. Amin. Saudara, waktu kita bersepakat bersama, kita sehati bersama, bersatu bersama, maka ini yang pertama, tidak ada yang mustahil. Amin. Bilang sama sebelahmu, tidak ada yang mustahil kalau udah kita nyatu. Amin. Mama anak nyatu, tidak ada yang mustahil. Suami istri bersatu, sepakat, nggak ada yang mustahil kata Tuhan. Amin.
Gereja Tuhan nih kita bersatu nih, bergerak bersama-sama. Nggak ada yang mustahil kata Tuhan. Tuh, mau saya tambahkan jiwa? Bisa. Bersatu aja. Bersati aja. Bersepakat aja. Minta sama saya. Tuhan bilang saya kirim tiap-tiap hari. Ada orang-orang diselamatkan. Amin. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang bisa diselamatkan. Saudara akan digerakkan Tuhan. Penuh dengan gelas kasihan luar biasa buat orang lain. Saudara nanti tiba-tiba jadi senang aja ketemu orang, doain orang. Ya tuh, karena kita udah bersepakat bersama-sama, bersatu bersama-sama. Tidak ada yang mustahil. Saya akan kita lihat, belajar dari ayat ini. Saya nggak buka ayat bicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi lihat ini nih. Lihat baik-baik ayat ini. Kejadian 11 ayat 6. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saudara, kita lihat ayat ini. Ini cerita ketika Nimrod mau membangun Menara Babel. Ketika Nimrod ingin membangun Menara Babel. Kita tahu apa yang dibangun oleh Nimrod bukanlah idenya Tuhan. Saya ulang lagi nih. Ini cuma keinginannya Nimrod. Dia ingin membangun Menara Babel. Dan Menara Babel bukanlah idenya Tuhan. Ini idenya siapa? Nimrod. Ulang lagi nih ya, biar kita paham nih. Nanti baca ayat nih. Ini cuma keinginannya Nimrod secara manusia. Ide-idenya Nimrod. Bukan idenya Tuhan. Dia gak pernah nanya sama Tuhan. Dia bergerak saja. Idenya Nimrod. Idenya manusia. Nimrod ingin cari nama di sini. Maka dia ingin membangun Menara Babel. Upaya Nimrod, upaya manusia. Kita baca ayatnya. Pelan-pelan kita baca. 1, 2, dan 3. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Garis bawah itu. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tahu dong? Tidak ada yang tidak akan dapat Mau itu Nimrod usaha idenya sendiri, tapi karena mereka ini satu bangsa, satu bahasa, mereka bersatu nih, bangun ini. Teman, ini permulaan usaha mereka. Tahu ini usaha mereka. Ini mereka cuma cari nama. Tapi udahlah. Karena mereka udah apa yang mereka rencanakan. Buat saya gini, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Upaya Nimrod, upaya manusia. Dan ternyata sekalipun upaya manusia, Tuhan bilang tadi tuh, jika mereka bersatu, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau punya rencana, suami istri, anak-anak, punya rencana aja, nggak libatkan Tuhan, bisa aja terlaksana, nggak bisa. Apalagi jika saya dan saudara bergerak, bersatu, bersahati sama Tuhan, pasti lebih dahsyat dari itu. Amin. Pasti lebih hebat dari itu. Mereka dengan upaya sendiri aja bisa. Tuhan katakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Apalagi saya dan saudara. Kita punya Tuhan pencipta langit bumi ini. Amin. Yesus raja di atas segala raja. Kalau kita kerjasama sama Yesus. Buat perjanjian dengan dia. Sepakat. Bersama-sama kita sepakat. Keluarga sepakat. Gereja Tuhan sepakat. Kita jemaat sepakat dengan gembala. Dengan seluruh pengurus. Sepakat kita bergerak bersama-sama. Maka Yesus akan bekerja melalui kehidupan kita. Dan Tuhan bilang tidak ada yang mustahil buat saya. Yang itu aja usaha manusia jalan. Masakan usaha yang bersama saya. Mana mungkin gak jalan. Pasti jalan. Amin. Amin. Saudara sekarang percaya sama Tuhan? Amin. Jadi kalau saudara udah berdoa sama Tuhan, sepakat sama Tuhan, apalagi sepakat suami istri, anak-anak, libatkan cucu, semua kita sepakat. Udah, serahkan sama Tuhan. Pastilah Tuhan tolong. Nimrod aja terlaksana. Masakan saya nggak terlaksana. Amin. 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 Jadi, waktu kita bersama, sepakat, bersatu, sehati, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Bilang sama saya, tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau udah saya sepakat, tidak ada yang mustahil. Yang penting kami harus satu. Pasti Tuhan menyatakan mujizatnya. Yang kedua,
Waktu kita sepakat bersama, sehati bersama, bersatu bersama, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kalau udah bicara berkat, semua orang percaya pasti suka. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang familiar buat kita. Kita baca sama-sama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya apa? Bersepakat, bersatu, diam. Jika kita bersama-sama sepakat, bersatu, maka akan terjadi ini. Lihat. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, bukan cuma kasih berkat loh. Tuhan bilang apa? Dia perintahkan berkat. Amin. Amin. Tuhan bilang ini, dia bilang badai berhenti, stop gak badainya? Stop. Tuhan perintahkan setiap hal pasti terjadi. Apalagi berkat. Dia bilang saya perintahkan berkat datang ke sana. Tapi kita harus rukun bersama. Ketika saya dan saudara sepakat bersama, bersatu bersama, maka berkat dari surga itu akan turun. Ketika keluarga kita sepakat bersatu bersama-sama, maka pengurapan dari Tuhan itu katanya akan turun dalam setiap kehidupan keluarga kita. Dan perkenanan Tuhan pun akan dinyatakan dalam setiap langkah hidup kita. Yang penting kata Tuhan rukun bersama, bersatu bersama, sehati bersama. Kebahagiaan hidup kita, apalagi kekuatan, kita punya kekuatan, nyaman lagi, kita punya damai sejahtera, akan turun atas kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan kita, akan turun atas kehidupan setiap keturunan-keturunan kita. Tapi Tuhan bilang, sepakat ya, bersatu ya, sehati bersama. Aku perintahkan dari surga, berkat itu turun. Saudara mau terima berkat Tuhan hari ini? Sepakat, amin, bersatu, amin, amin. Tuhan akan perintahkan berkatnya. Saudara duduk aja, dia akan datang sendiri berkatnya. Waktu kita sepakat, kita bersama, kita sehati bersama, bersatu bersama-sama. Ini poin yang ketiga, yang terakhir. Akan terjadi pelipat gandaan. Ulangan 32 ayat 30. Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang? Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu, mereka telah menjual mereka. Dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan jika satu orang saja bisa kejar 1000, maka seharusnya hitung-hitungan matematikanya apa? Kalau 2 orang, 2.000. Kalau 1 orang 1000, 2 orang 2000. Tetapi firman Tuhan bilang enggak. 1 orang 1000, tapi kalau 2 orang sepakat nih, enggak jadi 1000. Jadi berapa? 10. Amin. 30. Jadi 60 nanti tahun depan. Saya bilang itu kata Tuhan masih hitung-hitungan matematika. Ternyata hitungan saya salah kemarin. Tuhan bilang enggak. Kenapa kamu hitung matematika? Kalau yang 30 hadir retret, 60 nanti yang hadir berikutnya. Enggak. Itu mah hitungan matematika biasa. Ini hitungan saya beda. Amin. 30 bisa jadi 300. Amin. Hitungan saya sama hitungan kita beda. Hitungan Tuhan sama kita ternyata beda. Amin. Bilang sama sebelahmu, ternyata hitungan kita selama ini salah. Amin. Ternyata hitungan kita suka salah. Betul nggak? Kita hitung. Cukup nggak ya? Apa bisa saya sampai di ujung sana ya? Apa bisa nanti nih Pak Pendeta saya sampai akhir bulan? Saya hitung dengan hitungan saya. Saya cuma dapatnya segini. Gimana ya bisa cukup ya? Kata Tuhan itu hitungan kamu sih. Pakai hitungan saya. Yang penting kamu duduk diam. Sehati aja, doa aja, naikkan pujian aja. Aku perintahkan. Amin. Amin. Jangan pakai hitunganmu. Kalau saya pakai hitungan saya, yang hadir cuma bisa memenuhi kursi ini paling 40-50 orang. Tuhan bilang enggak, jangan pakai hitungan kursi. Kamu keliru nanti hitungan kursinya. Jangan hitung juga susunan tembok. Kamu buatnya hanya sampai 60 orang. Jangan. Kamu cuma keliru nanti.
Amin. 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 Sekalipun nanti ini nggak bisa orang duduk hanya karena hitunganmu yang salah, nggak apa-apa. Berarti orang siap tuh berdiri di sini sampai 100 orang. Kalau memang cuma satu ruko ini, kata Tuhan, nggak apa-apa, kan aku yang membuat tanda-tanda itu. Amin. Saudara percaya? Saudara mau bersama-sama? Saudara, kalau kita bersama-sama sepakat, bersatu bersama, kita punya kekuatan yang lebih. Amin. Karena sesungguhnya gini, kekurangan saya bisa ditutupi oleh saudara. Amin. Kekurangan saudara pun sebaliknya bisa ditutupi oleh saya. Yang penting kata Tuhan, bersama aja. Karena setiap orang toh punya kekurangan masing-masing. Amin. Suami melengkapi istri, istri melengkapi suami. Anak-anak pun dilengkapi. Kita pun sama jemaat lah. Gembala kan bukan sempurna. Betul nggak? Saya punya kelemahan. Tapi saudara punya kekuatan. Saudara tutupi kelemahan saya. Amin. Saudara mungkin punya kelemahan. Saya punya kekuatan untuk menutupi kelemahan saudara. Saya tutupi itu dengan setia. Amin. 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 Maka kadang-kadang kenapa saya suka telepon orang gitu. Bukan saya bilang saya ragukan dia doa. Saya ajak dia doa hari itu pagi. Ya mungkin dia hari itu lupa doa. Minimal saya tutupi dengan kekuatan saya. Amin. Daripada saya bilang, dosa kamu ya. Hari ini gak doa, ngapain. Saya bawa dia untuk doa. Saya tutupi kelemahannya. Amin. Saudara datang sama orang-orang yang saudara lihat, mungkin dia belum bisa konsisten dalam mengikut Tuhan. Gak apa-apa, saudara lebih konsisten, datang hampiri. Tutupi itu. Amin. Amin. Daripada saudara harus ceritakan, Pak, saya udah tahu banget Pak Pendeta itu dia mah kayak kapal selam timbul tenggelam. Ya makanya kalau dia kayak kapal selam timbul tenggelam, lagi dia tenggelam saudara timbulkan lagi. Amin. Saudara tutupi. Amin. Daripada saudara sibuk ceritakan waktu dia lagi tenggelam, kan kasihan. Amin. Saudara mau? Saudara bayangkan kalau kita bisa bergerak bersama-sama, maka akan ada pelipat gandaan yang Tuhan kerjakan. Amin. 1.000 bisa, 1 bisa kejar 1.000. Harusnya 2 bisa kejar 2.000. Kata Tuhan, enggak. Kalau 2 itu sepakat, doa sama-sama, sehati bersama-sama, rukun, diam gitu. Enggak pernah mau ribut. Udahlah, satu sama tahulah kelemahannya. Udah saling tutupi. Tuhan bilang, aku lipatkan. Jadi 10.000. Saya akan akhiri dengan kisah ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Mari kita lihat ayat ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Ini kisah yang saya akan akhiri. Saya mau saudara baca dan ikuti kisah ini. Agar saudara nanti bisa mengerti. Nggak ngerti saudara bilang, Pak Pendeta, nggak bisa lah saya terlibat. Saya nggak punya apa-apa Pak Pendeta. Aduh, siapa saya sih Pak? Aduh Pak, Bapak kan tahu kehidupan saya, masa lalu saya. Enggak, kata Tuhan. Lihat kisah ini nih. Lihat kisah ini nih. Jangan saudara pikir saudara paling sial di dunia ini. Enggak, kata Tuhan, enggak ada yang sial di dunia ini. Enggak ada yang hina di dunia ini. Dia bisa pakai. Yuk kita lihat kisahnya ya. Ini luar biasa nih kisah nih. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil apa? 1 balok dari sana. Masing-masing 1 balok, supaya kami bisa membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ya, hei tuanku, itu barang pinjaman, aduh, jangan sampai hilang. Tetapi berkatalah abdi Allah, mana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Lihat mujizat yang luar biasa. Timbullah mata kapak itu, lihat tuh, udah tenggelam, ditolong. Amin. Ya biarin aja, siapa suruh kamu gitu. Makanya hati-hati sih, nggak hati-hati sih. Ikut Tuhan tuh kayak gitu, makanya kamu kadang nggak setia sih. Ya kan jatuh kan? Ya itu dosa kamu. Kan kita gitu ya, betul ya? Kita sering gitu kan lihat orang jatuh. Enggak. Yesus bilang, biar timbul kata kaweknya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Di sini diceritakan ketika para nabi katanya mau membangun rumah tempat tinggal mereka. Asrama. Karena gini, asrama yang lama, tempat tinggal mereka yang lama ternyata udah sesak. Udah terlalu sempit buat mereka. Hingga mereka ingin bangun bangunan yang baru.
Dan pada saat itu semua harus terlibat bersama-sama. Dibilang harus terlibat sama-sama, bangun sama-sama. Ini tempat tinggal kita bersama-sama. Gereja Tuhan ini gereja bersama-sama. Saudara harus terlibat di sana kata Tuhan. Bangun bersama-sama. Karena ini gerejanya Tuhan. Gereja bersama-sama. Bukan gerejanya Pak Haryanto, bukan gerejanya siapa lagi. Ibu Dormi, gereja semua yang pengurus. Bukan, ini gerejanya Tuhan. Gereja bersama-sama. Karena saya nanti akan kirim orang yang bisa datang bersama-sama di sini untuk melayani. Ada jiwa-jiwa yang saya akan kirim kata Tuhan. Bersama-sama sehati untuk melayani. Nah, waktu mereka bangun tempat tinggal mereka, masing-masing dari mereka dikatakan tadi membawa satu balok. Sehingga gak ada alasan sesungguhnya setiap orang tidak bisa terlibat. Saya ulang lagi nih, tidak ada alasan untuk setiap orang tidak bisa terlibat. Namun yang luar biasa adalah dikatakan ada orang yang membawa matakah? Dan waktu mata kapaknya jatuh ke sungai, orang itu tadi makanya teriak-teriak. Karena ternyata yang dia bawa mata kapaknya bukan mata kapaknya milik sendiri, tapi milik orang lain, pinjaman. Waduh, dia nggak mau hilang lah. Waduh, gimana saya gantinya nanti? Sementara dia tahu waktu dia bilang saya mau terlibat nih membangun, tapi saya nggak punya apa-apa, nggak punya balok yang saya bawa seperti kalian. Ya udah, kamu punya apa? Tapi saya punya kalian, Pak Pendeta. Saya punya kemampuan untuk menata kursi. Saya bisa nih ngepel gereja nih. Saya bisa nih memperbaiki mana yang rusak. Ya udah datang. Tapi saya nggak punya alat tukangnya. Tapi saya bawa pinjaman. Nggak apa-apa. Amin. Saya nggak punya modal untuk beli alat yang baru. Tapi apa ada nih? Ada pinjaman tetangga saya. Saya bawa. Saya pakai itu untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar. Sesungguhnya sekali lagi tidak ada alasan untuk saya dan saudara sekarang berkata, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Amin. Ternyata kata Tuhan, kamu bisa, kamu punya. Asal kamu mau. Amin. Saya ulang lagi nih yang di awal. Saudara mau? Saudara mau? Syaratnya cuma apa ternyata saudara? Mau. Tuhan, asal kamu mau aja sepakat. Mau aja kerja sama-sama. Bangun aja rumah Tuhan ini. Tuhan, aku gak punya pensiunan loh Tuhan. Gak apa-apa. Apa yang kamu punya? Pakai itu. Tapi Tuhan, aku punya ini gak apa-apa ya. Sekalipun aku yang pakai ini pinjaman loh Tuhan. Gak apa-apa. Pakai itu. Bilang sama sebelahmu, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Amin. Cuma jadi persoalannya adalah kamu mau apa enggak. Amin. Sekali lagi saudara-saudara mau. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bersama-sama. Apakah kita mau sepakat bersatu untuk gereja ini? Kita tahu gini, waktu kita bangun rumah Tuhan ini, kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Di sanalah ada tanda-tanda mujizat. Saudara gini, rumah ini diberkati, rumah Tuhan diberkati, rumah pun akan diberkati Tuhan. Amin. Rumah Tuhan diberkati, ada mujizat di sini, di rumahmu pun ada mujizat Tuhan. Karena itu kita bangun ini, bukan kita bicara tentang diri kita saja. Bukan bicara gini, saya udah usia tua, betul. Tapi kan bukan stop hanya buat kita. Kita punya generasi selanjutnya. Amin. Kita masih punya anak, kita punya cucu-cucu kita. Nanti kita akan lihat seperti Kai akan bertumbuh dipakai Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Dan kita punya itu tuh. Kata Tuhan, kamu jangan bukan bangun buat tentang dirimu, tapi membangun banyak hal nanti untuk generasi-generasi berikutnya. Makanya Tuhan bilang, aku akan kirim itu. Tiap-tiap hari aku akan adakan mujizat Tuhan. Tiap-tiap hari akan ada jiwa-jiwa yang datang, yang diselamatkan. Saudara, waktu kita sepakat, kita bersatu, kita akan lihat bahwa tidak ada yang mustahil yang akan terjadi atas kehidupan kita, atas keluarga kita, bahkan atas gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Tidak ada yang mustahil. Amin. Bilang sama saya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami bersatu, kami sepakat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami bersatu, kami sepakat, Tuhan akan perintahkan berkatnya. Amin. Kami bersatu, kami bersepakat, terjadi pelipat gandaan. Amin. Amin. Saudara mau lihat itu? Bagi berdiri yuk, kita lihat nanti.
Sudah mau lihat tahun ini? Amin. Saya waktu siapkan firman ini, saya harus siapkan juga hati saya untuk melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Amin. Karena Tuhan sekali lagi, jangan pakai hitunganmu. Jangan pakai cara berpikirmu. Kan kita udah belajar ya, dari awal-awal tahun. Tuhan pakai cara pandang Tuhan. Karena cara pandang kita suka keliru. Karena cara pandang kita suka lihatnya selalu jasmani kita. Duh gimana ya, jemaat aja segini nih. Kalau bahasanya, duh udah syukurlah mereka setia. Apa yang bisa dicari dari jemaat? Apa yang bisa kita harapkan dari jemaat? Sementara kita punya impian mungkin lebih besar. Tuhan, makanya jangan lihat di situ. Jangan hitungnya dari situ. Kalau kamu hitungnya dari situ, nggak akan pernah bisa ada. Tapi yang terpenting gini, bawa mereka bersama-sama. Bawa mereka bersatu. Sepakat aja, bersama aja. Sehati, mulai bangun sehati. Kalau ada kelemahan, tutupi, langsung tutupi. Kalau ada kekurangan satu dengan lain, tutupi saja udah. Doakan. Jangan buat jadi hubungannya jadi nggak baik. Karena kata Tuhan, waktu kita bersama-sama bergerak, bersatu bersama-sama, sepakat bersama-sama. Di dalam keluarga kita mulai bersama-sama. Di dalam rumah Tuhan kita bersama-sama, satu dengan lain, saudara dengan saya, bersama-sama kita akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Waktu Dia nyatakan, gerejanya dinyatakan dengan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya di setiap tempat tinggal kita, Tuhan akan nyatakan juga keselamatan yang luar biasa. Amin. Rumahmu penuh dengan berkat. Waktu gereja juga penuh dengan berkat. Amin. Waktu gereja ini meluap dengan berkat-berkat, dengan mujizat yang luar biasa. Saudara akan temui juga di rumahmu. Di sini saudara sehat, di rumah saudara sehat. Di sini saudara disembuhkan, di rumah saudara disembuhkan Tuhan. Amin. Saudara mau bersama-sama? Kita akan pujian ini bersama-sama. Jadi doa kita sama-sama. Bilang, Tuhan, angkat tanganmu. Satukan kami Tuhan, satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara. Biar kami satu Tuhan, biar kami satu. Seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, biar kehendak-Mu jadi. Untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi kita akan punya dikatakan, jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami, amin, satu dalam kuasa-Mu. Sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu. Seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan, biar kehendak-Mu jadi. Untuk menyatakan rahmat. Jadikan mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, Tuhan, jadikan kami sehati Tuhan. Kami sepikir. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan, biar kehendak-Mu jadi. Untuk menyatakan rahmat. Amin. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan, kehendak-Mu jadi. Untuk menyatakan, amin.
biarlah kita bersatu bersama. Keluarga bersatu bersama. Keluarga bersatu bersama. Anak-anak bersatu bersama. Saudara akan lihat Tuhan katakan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil buat aku. Tidak ada yang mustahil buat aku. Dunia saja dengan kekuatannya sendiri bisa dikerjakan. Apalagi kau bekerja bersama-sama dengan aku. Engkau melakukannya bersama-sama dengan aku, sepakat bersama dengan aku, buat perjanjian dengan aku. Bangun hidupmu dekat dengan aku. Rukun di situ bersama-sama. Orang tua dengan anak-anak, dengan cucu, gandeng tangan saudara di situ. Bahkan dengan jemaat Tuhan, bangun bersama-sama, bergerak bersama-sama, kata Yesus. Ada mujizat aku di situ. Tanda-tanda mujizat itu aku nyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah aku beri kekuatan yang baru. Engkau perlu apa? Aku perintahkan berkat dari surga. Tidak ada yang mustahil buat aku, kata Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat aku. Aku sanggup lakukan itu, kata Yesus. Asal kita mau bersama-sama. Bersama-sama, berdoa bersama-sama. Bangun itu, bangun di rumah kita. Kalau kita mungkin kesulitan dengan anak-anak kita, Tuhan tak bilang sama Tuhan, Tuhan, tapi aku ingin bersatu dengan anakku. Aku ingin terus berdoa buat anakku, agar dia juga menikmati kebaikan Tuhan, agar dia bisa lihat mujizat-Mu Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Dia bisa menikmati rahmat-Mu ya Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan buat gereja-Mu di tempat ini, kami akan bersatu bersama Tuhan. Dengan iman percaya kami kepadamu Yesus. Kami sudah belajar Tuhan, untuk kami bangun iman kami, perjanjian iman kami dengan Tuhan. Kami akan lihat tuaian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Sekalipun usia kami selanjut, tapi Tuhan akan berkaya buat hidup kami. Bahkan kami mungkin yang masih muda, masih remaja, Tuhan pakai kami Bapa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan akan melakukan karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Mau berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah terus hidup kami Bapa, sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan? Mau bersepakat? Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan Bapak Gembala. Semakin Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Kita akan dengarkan pengumuman hari Rabu di dalam doa ibadah kita. Minggu ini di kediaman Ibu Eli E1 1201 pukul 7 sore, 7 malam. Mari semua jemaat Tuhan boleh hadir. Mungkin yang tidak bisa hadir boleh secara online ya. Bisa bergabung bersama dengan kita untuk berdoa. Di hari Jumat kita ada doa puasa di rumah masing-masing. Belajar kita mulai puasa ya. Di hari Kamis malam terakhir makan, nanti kita buka pukul 4 sore. Ya, kita mau sepakat terus sama Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap keluarga kita. Amin. Puji Tuhan, itu pengumumannya. Minggu depan kembali kita akan beribadah bersama pukul 4 sore di tempat ini. Ajak teman kita, saudara kita yang mungkin mereka belum beribadah, tarik mereka. Biar mereka bersama-sama dengan kita menikmati berkat-berkat di rumah Tuhan. Sebentar kita akan memberi persembahan, tundukkan kepala. Bapa, kami terima kasih kepadamu buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, sepulangnya kami dari rumah-Mu Tuhan, kami akan terus bersepakat dengan Engkau Allah, bersama istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan untuk bersama dengan cucu mantu kami Tuhan. Mari mampukan kami Tuhan untuk terus membangun hubungan yang intim, yang erat dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Allah. Engkau melihat setiap kesetiaan mereka Allah, setiap kebaikan hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang membalas 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat Allah. Engkau memberkati setiap kami yang memberi dengan penuh ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, siaplah kami memberi dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Persembahan boleh dijalankan, kita akan naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari yang sudah boleh bangkit berdiri, Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang tolong hidupku. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari baru, harapan yang baru. Selalu ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Mungkin ada yang sakit di saat hari ini. Kita mau bersepakat berdoa. Ada? Kalian nanti sebelum kita akhiri ibadah kita saat sore hari ini, kita mau berdoa. Bagi setiap kita yang sakit pada sore hari ini, angkat ke tanganmu, nanti Bapak Gembala akan berdoa, tapi kita mau sepakat. Saat kita sepakat, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia. Engkau ada di antara kami Tuhan. Dan Engkau yang memberkati dan memulihkan kami Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Nya. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Engkau diam di antara kami Tuhan, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Nya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi semut jalan. Oh Yesuslah. Oh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan bagi Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, angkat tanganmu. Kita mau bersepakat saat sore hari ini. Yesuslah juru selamatku. Amin. Amin. akui Kau Tuhan bagiku.
Yesus Kaulah juru selamatku. Haleluya. Oh kuatku, Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu Tuhan, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap. Kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Buat setiap yang sakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Disembuhkan dalam nama Yesus. Alami kekuatan yang baru hari-hari ini Bapa. Kaki kami bisa dipakai bergerak dalam nama Yesus. Tangan kami dipakai bergerak dalam nama Yesus. Jantung kami sehat dalam nama Yesus. Paru-paru kami sehat dalam nama Yesus. Kepala kami dipulihkan, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat mereka yang di rumah sakit Tuhan, yang besok juga akan menjalani operasi kakak kami Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau bekerja dalam nama Yesus. Engkau melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau Yesus. Kami sepakat dalam Engkau Tuhan. Kami akan lihat mujizat-Mu dinyatakan Yesus. Buat kami yang membutuhkan pekerjaan hari ini Bapa, Tuhan akan buka kami pekerjaan yang baru. Ada usaha-usaha yang Tuhan akan percayakan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan percayakan. Dan ketika Tuhan sudah rencanakan itu dengan baik, Tuhan akan menetapkan dengan waktunya Tuhan. Ada momen kami akan melihat dan mengalami sendiri Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan, begitu banyak karya Tuhan, begitu banyak yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga hari ini Tuhan, sebelum kami tutup ibadah ini, kami sepakat bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kirim kami orang-orang yang diselamatkan ya Bapa. Kirim kami orang-orang yang ingin dipulihkan, keluarga-keluarga yang akan dipulihkan Tuhan. Mereka yang butuh uluran tangan kami Bapa. Mereka yang butuh pertolongan dari kami Tuhan. Mereka yang butuh mungkin Tuhan bantuan dari kami. Bawa kami dekat dengan mereka Bapa. Bawa kami bisa datang kepada mereka Yesus. Kami akan bertemu dengan keluarga-keluarga yang baru. Kami akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan kami akan bawa ke dalam rumah Tuhan. Seperti janji firman-Mu katakan Tuhan, ketika kami bersama-sama sehati, sepakat bersama, bersatu bersama-sama, Tuhan akan menyatakan tanda-tanda mujizat heran ajaib di dalam rumah Tuhan. Bahkan Tuhan akan nyatakan ada tambahkan juga jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi berkati jemaat-Mu. Setiap rumah tangga kami, keluarga kami, Tuhan berkati. Anak-anak kami dalam bersekolah, Tuhan berkati mereka Bapa. Jaga lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk yang kami dengar hari ini Bapa. Mudah sekali orang membunuh orang ya Tuhan, karena pergaulan-pergaulan yang salah. Jangan izinkan kami punya keturunan mereka alami seperti yang kami lihat Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus, pencipta segala-galanya, sanggup memprotek kehidupan keluarga kami, keturunan-keturunan kami, dilindungi, dipagari oleh kuasa Tuhan. Malaikat surga ya Tuhan Yesus, kami bawa, Tuhan Yesus kirim buat menjaga anak-anak kami Bapa. Jauhkan mereka Tuhan dari setiap apapun yang mungkin siasat-siasat si jahat, pengaruh-pengaruh dunia ini yang akan membawa mereka, menggiring mereka dengan teknologi yang mereka pegang hari-hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mungkin waktu mereka di kamar sendiri kami tidak lihat apa yang mereka kerjakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jagai mereka Tuhan. Tilik hati mereka Bapa. Mereka akan dengar firman Tuhan. Kami akan rebut jiwa-jiwa ini Bapa. Kami akan menangkan generasi-generasi yang baru ya Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Menjadi tiang-tiang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Pemenang-pemenang yang luar biasa. Yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Cucu-cucu kami diberkati Tuhan. Mereka bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Sekali lagi buat rumah tangga kami. Bahkan mungkin kami yang ada di tempat ini yang akan menantikan kelahiran seorang anak, Tuhan juga berkati. Jaga ya Tuhan kandungan Ibu Helena dalam nama Yesus. Waktu yang akan Tuhan sudah rencanakan akan lahir anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang diberkati Tuhan. Menjadi anak yang kebanggaan Tuhan sendiri. Tuhan akan pakai anak ini menjadi hamba-Mu ya Tuhan.
menjadi generasi di rumah Tuhan ini, menjadi benih yang akan ditanam di tempat ini Tuhan, mengembangkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, buat apa yang mereka sediakan, keluarga ini sediakan untuk kami nanti sebentar juga selepas dari ibadah ini, kami diberkati dengan berkat yang mereka sediakan. Balas Tuhan Yesus dengan apa yang mereka sudah siapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, buat Mas Yen juga yang tidak hadir bersama kami, Pak Yeyen Tuhan, yang menjagai kakaknya Bapa, yang kemarin baru operasi, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan keluarga ini Bapa, sehatkan ya Tuhan. Izinkan mereka juga bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan orang tua Mas Yeyen semakin hari semakin sehat di dalam nama Yesus. Orang tua ini sudah ambil keputusan dibaptis Tuhan. Kami bersuka cita dengan keputusan yang dia buat Bapa. Kami percaya Tuhan juga bersuka cita dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupannya. Sehat-sehatkan orang tua kami ini Bapa, biar dia terus bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat mereka keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa Tuhan hadir hari ini, mungkin ada keperluan, mungkin ada hal yang mereka sedang hadapi hari ini. Kami berdoa Bapa, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, menolong mereka. Engkau yang terus menjaga hidup mereka dimanapun mereka ada. Izinkan mereka minggu ke depan bisa berjumpa dengan kami Bapa, bersekutu bersama-sama, sehati bersama-sama dengan kami, bergerak bersama-sama untuk melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Yesus. Kami terus berdoa buat bangsa negeri ini. Tuhan berkati Bapa, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dimanapun berada. Segala sesuatu bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Bahkan pemilihan presiden, wakil presiden di tahun depan, semua juga bisa berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, sertai langkah kami Tuhan. Tiba di rumah kami masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Kendaraan apapun yang kami pakai, tumpangi semua di dalam berkat Tuhan. Dan sekarang jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah menyediakan hari yang depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib perbuatan, sungguh besar kekuatanmu. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita. Amin. Silakan duduk. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatan.